Salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Prajurit, Olahragawan, dan Petani. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 4-6 dikatakan demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, dan saat ini juga kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prajurit, olahragawan, dan petani. Saudara kekasih Tuhan, salah satu kunci untuk dapat menjadi kuat adalah setelah kita mendengar firman Tuhan, jangan kita simpan hanya untuk diri kita saja, tetapi harus kemudian dibagikan dan diberitakan kembali kepada orang lain dengan pimpinan Roh Kudus. Bila kita terus-menerus memberitakan firman Tuhan, maka kita justru akan bertambah kuat. Karena apa? Karena yang kita bicarakan bukan sesuatu yang kosong, tetapi tentang Injil yang adalah kekuatan Allah, suatu kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, dan menyalurkan serta mulai mempraktekkan karunia Roh Kudus yang sudah kita terima. Setelah kita menjadi kuat, maka kita akan dapat menjadi prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus, seperti seorang atlet dan seperti seorang petani. Saudara kekasih Tuhan, sebagai olahragawan yang memperoleh mahkota sebagai juara, setiap kita yang sudah mengalami kelahiran baru, mau tidak mau kita harus masuk dalam gelanggang pertandingan, dan tentu saja kita harus berusaha untuk dapat keluar sebagai juara dan memperoleh mahkota. Kita harus mengontrol diri kita, apakah kita siap untuk berlari sampai pada tujuan dan memperoleh hadiah. Sebagai seorang petani yang bekerja keras dan yang menikmati hasil usahanya, sang petani adalah orang yang tekun, orang yang merawat tanaman dengan penuh kasih supaya menghasilkan buah yang lebat untuk dinikmati banyak orang. Demikian halnya dengan kita. Kita harus menjadi orang yang penuh kasih, tidak egois, tetapi harus peduli pada orang lain. Sebagai seorang petani, dialah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melayani Tuhan dan bekerja di ladang Tuhan, kita pun tentunya yang pertama kali menikmati hasilnya. Kita dapat mengerti, kita dapat merasakan begitu Allah kita luar biasa. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami sebagai seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Kami bersyukur Tuhan oleh karena ketika kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bekerja keras untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengabarkan kasih Yesus Kristus, maka kami bagaikan petani yang bekerja keras dan akan menikmati hasil usahanya. Demikianlah Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan di dalam setiap hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain dan kami pun diberkati oleh Tuhan. Inilah Tuhan, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.